Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini, dimulai dengan hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-41 membahas tentang penjual dan pembeli yang dicintai Allah. Ahabballahu ta'ala, Allah mencintai seorang abdan, hamba, samhan, yang mudah atau berlaku baik, idza ba'a, bila menjual, wa samhan, dan mudah idza ishtara, bila membeli, wa samhan, dan mudah idza qada, bila membayar utang, wa samhan, dan mudah idza qtada, bila menagih utang. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaz samhan pada hadis tadi adalah sifah musyabbihah yang maknanya menunjukkan pengertian tetap, artinya mudah atau berlaku baik. Lafaz qada berarti membayar utang yang menjadi bebannya. Lafaz iqtada berarti menagih utang. Makna hadis ini adalah Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang hamba yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam membayar utangnya, dan mudah dalam menagih piutangnya. Hadis ini menjelaskan bahwa masalah jual beli dan utang piutang yang kelihatannya duniawi dapat pula dijadikan sebagai sarana ukhrawi yang menghasilkan pahala akhirat bagi pelakunya, yaitu melalui ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Hadis yang ke-42 mengenai sedikit makan dan ringan badan. Ahabbukum ilallahi, orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah aqallukum, yang paling sedikit tu'man makannya, wa akhafukum, dan paling ringan badannya. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat Ad-Dailami melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW menganjurkan umatnya agar tidak terlalu banyak makan, karena banyak makan menyebabkan tubuh menjadi gemuk, dan apabila gemuk badan akan menjadi berat dan malas. Orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan berat badannya adalah orang yang paling disukai oleh Allah. Dalam sebuah pepatah disebutkan, makanlah untuk hidup, tetapi jangan hidup untuk makan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali bila merasa lapar, dan apabila kami makan maka tidak sampai sekenyang-kenyangnya. Sehubungan dengan masalah makan ini, Rasulullah SAW telah memberikan patokan kepada umatnya, yaitu hendaknya sepertiga isi perut untuk makanan, sepertiga lainnya untuk minumnya, sedangkan sepertiga yang terakhir untuk nafasnya. Hadis yang ke-43 mengenai keutamaan bangsa Arab. Ahibbul Araba, cintailah bangsa Arab, li salasin, karena 3 perkara, yaitu li'anni Arabiyun, karena aku atau nabi yang dimaksud aku di sini adalah nabi adalah orang Arab, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an Arabiyun, berbahasa Arab, wa kalama ahlil jannati, dan bahasa ahli surga adalah fil jannati Arabiyun, bahasa Arab. Rawahu Tabrani wa ghairihi, riwayat Tabrani dan lain-lainnya. Mencintai bangsa Arab sangat dianjurkan karena 3 perkara, yaitu karena Nabi SAW berasal dari orang Arab, Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab, dan bahasa yang digunakan oleh penghuni surga adalah bahasa Arab. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan bangsa Arab. Keutamaan mereka adalah karena 3 hal tersebut, karena itu orang muslim dianjurkan untuk menghormatinya. Hadis yang ke-44 mengenai buruk prasangka yang dibolehkan. Ihtarisu minan nasi, waspadalah terhadap keburukan orang lain, bisu idzanni, dengan buruk prasangka. Rawahu Ahmad wal Baihaqi, riwayat Ahmad dan Baihaqi.
Apabila kita merasa curiga terhadap orang lain, maka kita diperbolehkan berburuk sangka kepadanya. Demi apa? Demi untuk memelihara diri dari keburukan atau kejahatan yang akan diperbuatnya terhadap kita. Hadis yang ke-45 mengenai jangan berlebihan dalam mencintai dan membenci. Ahbib habibaka haunamma, cintailah kekasihmu secara sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidoka yauman ma, siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Wa abghid baghidoka haunamma, dan bencilah orang yang engkau benci secara biasa-biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, siapa tahu di suatu hari dia akan menjadi kecintaanmu. Rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Jadi maksud dari hadis ini adalah janganlah berlebihan dalam mencintai orang yang dikasihi, sewajarnya saja, karena kemungkinan di suatu hari orang yang dicintai itu akan menjadi musuh. Demikian pula sebaliknya, jangan berlebihan membenci orang yang tidak disukai, sedang-sedang saja, karena kemungkinan ia kelak menjadi kekasihmu. Makna hadis ini senada dengan apa yang terkandung dalam firman-Nya, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Artinya, maka bersabarlah kalian karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hadis yang ke-46 mengenai hal-hal yang dikhawatirkan Nabi SAW. Akhsha ma khasyitu ala ummati, hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku adalah kibarul batni, perut besar atau banyak makan, wa mudawamatun naumi, dan banyak tidur, wal kasalu, dan malas, wa du'ful yaqini, dan lemah keyakinannya. Rawahu Ad-Daruqutni an Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Ad-Daruqutni melalui Jabir radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis terdahulu telah disebutkan bahwa orang yang paling disukai oleh Allah ialah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan tubuhnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa hal yang paling dicemaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melanda umatnya ialah banyak makan, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinannya. Hadis ini erat kaitannya dengan hadis sebelumnya. Dikatakan demikian karena apa? Karena pada hadis yang pertama disebutkan orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling sedikit makan dan paling ringan tubuhnya. Apabila seseorang sedikit makannya, maka tubuhnya menjadi ringan, tidak suka banyak tidur, giat bekerja, dan kuat keyakinannya. Sedangkan dalam hadis yang kedua disebutkan kebalikannya, yaitu hal yang paling dicemaskan Nabi SAW akan melanda umatnya ialah banyak makan. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila banyak makan, maka ia suka tidur. Apabila suka tidur, maka ia menjadi pemalas. Dan apabila ia pemalas, maka keyakinannya menjadi lemah. Hadis yang ke-47 mengenai taat kepada Allah dan rela atas pemberiannya. Addi maftaradallahu alaika, tunaikanlah apa yang telah difardukan Allah atas dirimu. Takun min a'badin nasi, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Wajtanib ma haramallahu alaika, dan jauhilah apa yang diharamkan Allah. Takun awra'an nasi, niscaya engkau menjadi orang yang paling wirai atau menjauhi dosa. Warda bima qasamallahu laka, dan relalah terhadap apa yang telah dibagikan Allah untukmu. Takun min aghnan nasi, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Rawahu Ibnu Addi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Addi melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi mengerjakan hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu apabila seseorang menunaikan hal tersebut, maka ia termasuk orang yang paling beribadah kepadanya. Demikian pula menjauhi hal-hal yang diharamkan, wajib hukumnya. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ia termasuk orang yang paling memelihara diri dari dosa. Kedua hal tersebut apabila dikerjakan oleh seseorang, maka ia layak mendapat julukan sebagai orang yang bertakwa, karena pengertian bertakwa itu sesuai dengan kriteria di atas, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, pada bagian terakhir dari hadis ini disebutkan bahwa orang yang paling kaya itu adalah orang yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah untuknya, karena tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadanya melainkan demi untuk kebaikannya belaka, sekalipun hal itu
sedikit. Allah bersifat maha bijaksana dalam mengatur makhluknya, dan kita harus percaya kepada hal itu. Oleh karena itu, kita harus menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Apabila kita tidak merasa puas dengan pemberian Allah, berarti kita tidak mempercayai sifat Allah yang maha bijaksana, dan hal ini hukumnya haram. Tiada gunanya berlimpah harta apabila tidak merasa puas, karena hal itu menyeret kita kepada rasa kurang puas yang berkepanjangan. Kalau sudah demikian keadaannya, berarti kita masih miskin karena masih membutuhkan yang lebih banyak lagi. Pada garis besarnya, kita harus bersabar apabila diberi sedikit rezeki, dan harus bersyukur apabila diberi rezeki yang banyak. Benarlah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang miskin yang sabar sama pahalanya dengan orang kaya yang bersyukur. Hadis yang ke-48 membahas tentang hal-hal pokok yang harus diajarkan kepada anak. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian ala salati hisalin, dengan 3 macam perkara, yaitu hubbi nabikum, yang pertama mencintai nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarganya, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, fa inna hamalatal qur'ani, karena sesungguhnya orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu fi dhillillahi, kelak berada di bawah naungan Allah, yaitu la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, ma'anbiya'i, berada bersama dengan para nabi, wa asfiyaihi, kekasih-kekasihnya. Rawahu ad-Dailami an Ali radhiyallahu anhu, riwayat ad-Dailami melalui Ali radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini memerintahkan agar anak-anak kita sejak dini dididik dengan 3 perkara, yaitu yang pertama mendidiknya untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua keluarganya, serta yang ketiga mendidiknya agar cinta membaca Al-Quran. Karena apabila anak-anak kita terbiasa membaca Al-Quran, mereka terdorong untuk menghafalkannya, dan apabila mereka telah hafal, maka berbahagialah mereka, karena kelak di kemudian hari mereka akan berada di dalam naungan Allah bersama dengan para nabi dan para kekasihnya. Ketiga hal tersebut dianjurkan oleh hadis ini agar kita menanamkannya ke dalam kalbu anak-anak kita, karena ketiga hal itu akan membawa anak-anak kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis yang ke-49 mengenai kunci untuk dikabulkannya doa. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna, dengan berkeyakinan, bil ijabati, akan dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, oleh kalian, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastajibu du'a, tidak akan mengabulkan doa, min qalbin, yang dipanjatkan dari hati, ghafilin lahin, yang tidak khusyuk dan lalai. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita menginginkan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus merasa yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan olehnya. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menerima doa yang diucapkan oleh hati yang lalai dan tidak khusyuk. Hadis ini mengandung pengertian bahwa berdoa kepada Allah merupakan hal yang harus Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka terhadap orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, bahwa Allah murka apabila engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan manusia marah apabila engkau minta kepadanya. Hadis yang ke-50 membahas tentang menampakkan nikmat. Idza ataqallahu malan, apabila Allah memberi harta benda kepadamu, falyur'a surah ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Rawahul Hakim an Walid Abi al-Ahwas. Maka perlihatkan pengaruh nikmat dan karunia Allah tersebut pada dirimu. Riwayat Hakim melalui orang tua Abul Ahwas. Jadi dalam hadis yang lalu disebutkan bahwa tahaddus atas nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan bersyukur, dan meninggalkannya berarti ingkar terhadap nikmat Allah. Demikian pula dalam hadis ini. Hanya dalam hadis ini diungkapkan dengan kalimat perintah yang berarti wajib. Oleh karena itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan suatu nikmat kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada
kepada Allah, yaitu dengan memperlihatkan pengaruh nikmat tersebut kepada diri kita. Hadis ini senada maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Artinya, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya atau dengan bersyukur. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Atau dengan kata lain, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan ketaatan kepadanya seperti bersedekah, membantu orang yang tidak mampu, dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, serta jalan-jalan kebajikan yang lain. Barang siapa yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk jalan kedurhakaan kepadanya, berarti ia ingkar terhadap nikmatnya dan ia dikatakan sebagai orang yang tidak mensyukuri nikmatnya. Hadis yang ke-51 mengenai datangnya sholat jamaah dengan sikap tenang. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinati fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Rawahu Syaikhan. Artinya, apabila kalian mendatangi sholat jamaah, berjalanlah dengan tenang. Rakaat yang kalian jumpai, lakukanlah itu, dan rakaat yang kalian lewati, sempurnakanlah. Riwayat Syaikhan. Jadi apabila kita berangkat untuk sholat berjamaah, diharuskan melangkah dengan langkah-langkah yang tenang dan tidak tergesa-gesa, sekalipun kita datang agak terlambat. Karena apa? Karena seperti yang telah dijelaskan pada hadis di atas, bahwa tenang itu berasal dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu berasal dari syaitan atau setan. Apabila kita datang terlambat karena langkah-langkah kita yang kurang cepat, maka kita tidak usah khawatir, karena pahala yang diperoleh sama dengan pahala yang diterima oleh orang-orang yang datang di awal waktu sholat dan bertakbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Demikianlah menurut kesimpulan makna yang disebutkan dalam hadis mengenai keutamaan sholat berjamaah. Kita tinggal mengerjakan rakaat yang kita jumpai bersama imam, kemudian kita sempurnakan sendiri rakaat yang tertinggal. Hadis yang ke-52 mengenai cobaan yang menguntungkan. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka dia memberinya cobaan, liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tadarru'nya atau rintihan meminta kepadanya. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musibah atau cobaan mempunyai dua pengertian, yaitu ada kalanya untuk mengingatkan dan ada kalanya untuk membersihkan. Dalam hadis ini, musibah yang dimaksud adalah untuk membersihkan atau untuk meninggikan derajat hamba yang bersangkutan. Bila mana Allah menyukai seorang hamba, maka dia mengujinya dengan musibah agar dia mendengar rintihannya. Pengertian inilah yang dimaksud oleh firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Selanjutnya hadis yang ke-53 mengenai akibat sholat yang baik dan yang buruk. Idza ahsana ar-rajulu, apabila seseorang mengerjakan as-sholata, sholat dengan baik, fa atamma ruku'aha, dan menyempurnakan ruku', wa sujudaha, serta sujudnya, qalatis sholatu hafizakallahu kama hafiztani, niscaya sholat berkata, semoga Allah memelihara dirimu seperti engkau memelihara diriku. Faturfa'u wa idza asa'as sholata, lalu sholat itu dinaikkan atau diterima. Falam yutimma ruku'aha, dan apabila seseorang mengerjakan sholat dengan buruk serta tidak menyempurnakan ruku',
wa sujudaha dan sujudnya, qalatis sholatu maka sholat berkata, dayya'akallahu semoga Allah menyia-nyiakan dirimu, kama dayya'tani sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku, fatulafu kama yulafu thawbul khalaqu fayudrabu biha wajhuhu, lalu sholat itu digulung seperti pakaian yang lapuk digulung, kemudian sholat itu dipukulkan ke muka pelakunya. Rawahu Tayyalisi an Ubadah bin Samit. Riwayat At-Tayyalisi melalui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Lafaz al-khalaq dalam hadis ini maknanya lapuk dan sudah tidak terpakai lagi. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan ibadah sholat. Disebutkan bahwa sholat yang dikerjakan dengan baik dan mendoakan pelakunya dengan doa yang baik pula. Sedangkan sholat yang dikerjakan dengan buruk, maka sholat itu akan mengutuk pelakunya. Yang digambarkan oleh hadis ini bahwa sholatnya digulung seperti kain yang sudah lapuk, lalu dipukulkan kepada muka pelakunya, atau dengan kata lain, sholat tersebut kelak akan menimbulkan mudarat kepada pelakunya karena ia menyia-nyiakannya. Hal inilah yang dimaksud oleh firman-Nya, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang an sholatihim, yang lalai, sahun, dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Termasuk ke dalam pengertian melalaikan adalah mengerjakan sholat dengan cara yang buruk, yaitu tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis yang ke-54 membahas tentang bila azan telah dikumandangkan pada hari Jumat. Idza adzanal muadzinu, apabila azan dikumandangkan oleh muadzin, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, haramul amalu, maka bekerja diharamkan. Rawahu Dailami, riwayat Ad-Dailami. Jadi bila mana muadzin mulai menyerukan suara azannya pada hari Jumat, maka segala pekerjaan dan jual beli serta urusan-urusan duniawi lainnya tidak diperbolehkan. Semua orang pada saat itu diharuskan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Hadis ini sama artinya dengan apa yang terkandung dalam firman-Nya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah atau sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hadis yang ke-55 membahas tentang etika tidur. Idza ataita madja'aka fatawadda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu atau hendak tidur, maka lakukanlah wudu. Wudu akali sholati, sebagaimana wudu untuk sholat. Summat toji' ada syiqqil aimani, kemudian baringkanlah dirimu pada lambung kananmu. Summakul, lalu kamu berdoa, Allahumma aslamtu, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu, wajhi ilaika wa fawwattu amri ilaika, dan aku serahkan pula urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, serta aku memohon perlindungan diri kepadamu, raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika, dengan mengharapkan pahalamu, tiada tempat untuk berlindung dan tiada jalan selamat darimu kecuali hanya kembali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika, ya Allah aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyika alladzi, dan kepada nabimu yang arsalta, telah engkau utus. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang hal-hal yang disunatkan sebelum seseorang menuju ke tempat peraduannya untuk istirahat, yaitu mula-mula hendaklah berwudu seperti wudu untuk sholat. Setelah itu membaringkan diri pada lambung kanan, kemudian mengucapkan doa di atas. Barang siapa yang mengerjakan ketiga hal tersebut sewaktu hendak tidur, berarti mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan pahala. Baik, kita cukupkan pengajian kitab Ramadan Syarah Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini.
Sebelum kita tutup pengajiannya, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.